Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Setelah peristiwa keributan di Pasar Singosari, Meisin berhasil menyelinap dari kerumunan orang-orang. Sekarang dia berada di sebuah bangunan kayu yang sudah tua, yang berdiri di sebuah kaki bukit. Bukit itu tidak terlalu tinggi, dan banyak ditumbuhi pohon-pohon yang rindang. Udaranya sangat sejuk. Sesaat lamanya Meisin tertidur pulas. Dia terbangun dan kemudian mendengar derap roda gerobak kuda yang semakin lama semakin dekat. Meisin merasa khawatir. Karena itu buru-buru dia bersembunyi di sebuah kolong yang di depannya terdapat tumpukan jerami kering. Tak lama kemudian terdengar gerobak kuda itu berjalan berderak-derak. Semakin lama semakin dekat. Kau benar, Sempit. Tempat ini cukup nyaman. Dan agaknya tempat ini juga cukup aman. Tidak ada bangunan lain di sekitar tempat ini. Kita bisa istirahat sejenak sambil makan-makan dan minum. Ayo, bukalah buntalan perbekalan kita itu, Sempit. Ya, baik, Tuan. Sampit, laki-laki muda yang berwajah kedungu-dungguan itu, segera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Majikan Sampit adalah seorang pedagang palawija yang berasal dari desa Toyorungun. Dia bernama Wangsa Alemu. Tubuhnya gemuk pendek dan wajahnya seperti wajah seorang bocah. Mulutnya kecil dan ada sesuatu yang tidak enak memancar dari balik sinar matanya yang berkilat-kilat. Wangsa Alemu segera sibuk melahap makanannya, sementara Sampit hanya diam saja menunggu. Aku tahu. Kau pasti sudah lapar sekali, Sampit. Ayo, ngaku saja. Kau sudah lapar, bukan? Iya, Tuan. Benar, Tuan. Hamba memang sudah lapar. Nah, kau harus menunggu aku selesai makan. Iya, Tuan. Hamba akan menunggu. Hamba hanyalah seorang abdi. Kau tidak usah khawatir. Aku akan menyisakan ikan bakar ini untukmu. Kenapa, Tuan? Sampit. Iya, Tuan. Ambilkan aku air, Sampit. Baik, Tuan. Ini, Tuan. Nikmat sekali rasanya makan di tempat yang nyaman ini. Sampit. Iya, Tuan. Aku heran. Kukira menjadi orang kaya itu enak sekali ya. Mau apa saja keturutan. Tapi mengapa banyak orang bodoh di dunia ini? Apa maksud Tuan? Kalau menjadi orang kaya itu enak, mengapa banyak orang miskin di dunia ini? Kamu itu contohnya. Hidup hanya menjadi seorang pembantu. Apa sih enaknya menjadi seorang pembantu? Ya, menjadi pembantu memang tidak enak, Tuan. Contohnya saja, sekarang ini, perut hamba sudah lapar. Tapi hamba belum juga bisa makan seperti Tuan. Kau ini Sampit. Kau tidak usah khawatir. Kau adalah pembantuku yang setia. Iya, Tuan. Tentu saja ikan bakar ini tidak akan kuhabiskan semuanya. Akan kusisakan beberapa potong untuk laukmu. Yang menjadi persoalan di sini adalah mengapa orang mau menjadi melarat. Maaf, Tuan. Hamba kira tidak seorang pun ingin menjadi orang melarat. Tapi ya mungkin karena nasib yang telah membawa mereka menjadi melarat, Tuan. Maka ya
mereka terpaksa saja menerimanya. Oh, jadi mereka menyerahkan segala sesuatunya pada nasib. Iya, hamba kira begitulah Tuan. Hamba sendirilah contohnya. Bukan hamba tidak ingin menjadi orang kaya. Hamba sudah cukup berusaha. Hamba pernah bertani, tapi ya itu Tuan, selalu gagal. Lalu hamba juga pernah berdagang di pasar Singasari. Iya. Tapi hasil keuntungannya, ya malah dirampok orang Tuan. Oh, begitu. Jadi kesimpulan hamba, ya memang nasib hamba harus begini. Oh, mau bagaimana lagi Tuan? Iya. Kalau begitu ya sudahlah. Yang kaya akan tetap kaya dan yang miskin akan tetap miskin saja selamanya. Tapi kau tidak perlu cemas. Sekalipun hanya seorang pembantu, nasibmu masih lebih mujur dibanding dengan yang lain. Coba perhatikan saja. Sekarang ini banyak sekali orang hidup susah. Iya. Sekarang banyak gelandangan berkeliaran di mana-mana, kan? Iya Tuan. Mereka tidak punya penghasilan tetap, tidak punya lahan pertanian, dan tidak punya rumah, serta tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya penderitaan yang tidak kunjung reda. Ya, Sampit. Apa Tuan? Tempat ini agak mencurigakan. Mencurigakan? Apa maksud ya. Tuan? Sepertinya tempat ini cukup aman. Coba. Iya, coba kau periksa tempat ini, Sampit. Iya. Periksa kolong-kolongnya. Juga sudut-sudutnya. Iya. Coba Sampit. Iya. Kau bongkar tumpuan jerami-jerami kering itu. Jangan-jangan ada yang mengintip pembicaraan kita. Iya. Jangan-jangan kita bukan hanya berdua di tempat ini. Kita harus berhati-hati, Sampit. Di zaman seperti sekarang ini, banyak orang jahat. Iya, Tuan. Mereka suka merampok. Mereka suka mencari kesempatan untuk merampok. Iya, betul, Tuan. Ayo, cepat, Sampit. Cepat, periksa tempat ini. Baik, Tuan. Sampit segera memeriksa seluruh ruangan. Kadangkala ia membungkuk untuk mengamati sudut-sudut yang remang-remang. Suatu ketika ia merangkak untuk melihat kolong-kolong yang gelap. Mendadak Sampit melihat sesuatu yang mencurigakan dari balik tumpukan jerami-jerami kering. Perlahan-lahan pembantu setia itu melangkah mendekati tumpukan jerami-jerami kering. Lalu tangannya menggeser tumpukan jerami kering itu ke samping. Ini dia orangnya, Tuan. Dia bersembunyi di balik tumpukan jerami kering. Di sana. Iya, Sampit. Tunggu sebentar, tunggu. Hai. Rasanya aku kenal orang ini. Bukankah kau perempuan yang telah membuat gara-gara di pasar Singasari tadi? Saya tidak bersalah, Tuan. Saya telah difitnah. Iya, benar. Kau memang perempuan yang telah membuat gara-gara. Sehingga beberapa orang pendekar berbaku hantam di lapangan rumput pasar Singasari itu. Siapa kau sebenarnya? Dan kau mau kemana? Dan di mana rumahmu? Saya... Tuan, agaknya dia sedang mengalami peristiwa yang cukup berat dan menggoncangkan hatinya, Tuan. Nampaknya dia bukan orang yang senang. Iya. Siapa namamu? Nama saya Rara Lamuri, Tuan. Oh iya. Rumahmu? Saya tidak mempunyai tempat tinggal. Saya seorang gelandangan. Saya tidak mempunyai tujuan hidup yang pasti. Iya. Tapi saya bukan seorang pencuri. Saya orang baik-baik, Tuan. Iya. Apakah kau tidak mempunyai orang tua? Tidak, Tuan. Orang tua saya semuanya sudah tidak ada lagi. Sanak famili? Saya tidak mempunyai sanak famili, Tuhan. Suami? Suami saya. Suami saya. Ada apa dengan suamimu, Roro? Suami saya orangnya sangat kejam, Tuan. Saya akan dijual kepada seorang saudagar kaya. Lalu saya terpaksa melarikan diri. Sekarang ini saya sedang dalam keadaan hamil, Tuan. Tapi saya tidak berani pulang ke rumah suami saya.
Iya. Saya tidak berani menemuinya. Dia pasti akan marah sekali. Dan dia pasti akan memukuli saya. Sampit. Iya, Tuan. Bagaimana pendapatmu? Apakah cerita yang baru saja dikatakannya itu bisa kita percaya? Agaknya dia tidak berdusta, Tuan. Hamba kira kata-katanya bisa kita percaya. Iya, baiklah. Sekarang begini saja. Bagaimana kalau kau ikut aku, Rara Lamuri? Ikut Tuhan? Iya. Kemana? Jangan, Tuhan. Saya tidak ingin merepotkan Tuhan. Kau tidak perlu merasakan sungkan. Keadaanmu sekarang ini memang sudah sepantasnya mendapat pertolongan, Rara. Kalau kau setuju dan kau percaya padaku, marilah ikut ke rumahku saja. Tapi saya tidak ingin menjadi beban orang lain, Tuhan. Saya tidak ingin menyusahkan orang lain. Maaf, Nona. Nona tidak perlu merasa takut. Tuan Wangsa Alemu ini adalah juragan saya. Dan beliau terkenal adalah seorang juragan yang baik hati. Beliau suka menolong orang lain. Iya, kulihat kau sedang hamil. Dan keadaan badanmu nampaknya tidak begitu sehat. Kukira tidak ada jeleknya kau menerima uluran tanganku ini. Aku tidak bermaksud apa-apa. Percayalah, aku hanya sekedar ingin menolongmu saja. Nanti, kalau kau sudah merasa kuat lagi dan pikiranmu sudah menjadi tenang, kau boleh pergi. Baiklah, Tuhan. Kalau begitu, saya terima uluran tangan Tuhan. Dan terima kasih sekali atas bantuan Tuhan. Dengan apa saya harus membalas kebaikan budi Tuhan ini? Kau tidak perlu memikirkan soal itu. Yang penting kau harus mempunyai tempat tinggal sementara yang aman. Jangan berkeliaran di jalanan seperti seorang gembel. Itu akan merugikan dirimu sendiri. Ya, kalau nasibmu sedang kurang mujur, kau bisa menjadi mangsa orang-orang jahat di sekitar kota Singasari. Ya, sudahlah. Hari sudah akan sore. Kita harus segera berangkat meninggalkan tempat ini. Dan menjelang tengah malam nanti, kita sudah akan sampai di desa Toyorungun. Tapi Tuan, hamba belum makan. Sudahlah, Sampit. Nanti kau makan saja sekenyang-kenyangmu di rumah. Ayo siapkan kuda, kita berangkat sekarang. Nah, Rara, mari kita naik ke atas gerobak. Baik, Tuhan. Sambil menggenggam tali kekang kuda, dialah yang bertindak sebagai kusir gerobak kuda, sementara Wangsa Alemu duduk di belakang bersama Meisin. Sinar matahari semakin lemah. Wajah sang surya timbul tenggelam di balik daun-daun pohon hutan. Setelah beberapa saat lamanya, mereka berguncang-guncang di atas gerobak kuda. Maka menjelang malam tiba, mereka pun mulai memasuki desa Toyorungun. Rupanya kau di sini. Aku mencarimu kemana-mana, Nyi. Ke kamar belakang, ke kamar samping, ke ruangan sebelah, ke gandok samping. Tapi rupanya kau ada di sini. Ada apa, Nyi? Biasanya setiap kali aku datang dari berdagang di pasar Singasari, kau selalu menyambutku dengan hangat. Biasanya. Bukankah kali ini lain dari biasanya, Kang? Lain dari biasanya? Ya, memang lain dari biasanya, Nyi. Biasanya setiap kali aku datang, kau buru-buru menyiapkan air panas yang dicampur dengan belerang dan daun-daun jambu. Iya, memang aku biasa mandi dengan cara seperti itu.
Dengar, Kang. Malam ini tidak ada air panas. Rupanya kau capek, Nyi. Ya, baiklah. Tidak apa. Kalau kau memang capek, kau tidak perlu menyiapkan air panas untukku. Tapi setidak-tidaknya kau pasti sudah menyiapkan makanan kesukaanku. Tidak ada makanan, Kang. Loh, Nyi. Ada apa, Nyi? Kok kelihatannya marah-marah begini? Apa salahku, Nyi? Dasar laki-laki. Dasar laki-laki tidak tahu diberi kepercayaan. Loh. 2 hari yang lalu kau pamit untuk berdagang di pasar Singasari. Aku memang berdagang di pasar Singasari. Mana bisa aku percaya, Kang? Kalau orang berdagang, pulang selalu membawa keuntungan. Bukan perempuan yang kebawa pulang. Sabar, Nyi, sabar. Bukankah soal ini sudah kujelaskan padamu ketika aku baru saja masuk pintu rumah ini tadi? Wanita itu bukan apa-apaku, Nyi. Aku juga baru pertama kali bertemu. Kau bisa bertanya pada Sampit. Kalau aku membawa dia pulang ke rumah kita ini, itu hanya karena rasa iba saja. Aku kasihan melihatnya. Aku tidak percaya. Kau pasti sudah sejak lama mengenalnya, Kang. Aduh. Jangan-jangan malah dia itu gundekmu. Dasar laki-laki tak tahu malu. Ayo, ngaku saja, Kang. Tidak usah mungkir. Ngaku bahwa perempuan itu gundekmu. Mengaku tidak, Kang. Sabar, Nyi, sabar. Tunggu dulu. Tenang, tenang. Aduh, bagaimana ini? Kau jangan kelewat cemburu, Nyi. Aku ini sudah tua. Kau tidak perlu cemburu pada orang tua. Kita sudah lama hidup sebagai suami istri. Mengapa kau masih juga belum bisa percaya padaku? Nyi, kalau aku mau bermain gundik-gundian begitu, mengapa harus kubawa pulang ke rumah ini? Kau ini jangan membuat gara-gara, Nyi. Aku bermaksud baik pada orang itu. Dia sudah sepantasnya kita tolong. Sudah. Tidak usah banyak bicara, Kang. Aku hanya ingin bukti bahwa kau benar-benar pergi berdagang ke pasar Singasari. Kang, mana keuntunganmu? Mana? Aku mau lihat. Oh, iya. Soal itu beres, Nyi. Lihat. Nah, bagaimana, Nyi? Bagaimana? Kau puas? Banyak juga keuntunganmu kali ini, Kang. Berapa semuanya? Kalau kau mau tahu persis, hitung saja sendiri. Tapi, kalau tidak salah, jumlahnya lebih dari 300 kepeng. Banyak bukan keuntunganku kali ini? Kang, biar aku yang menyimpan uang ini. Tapi dengar, Kang, aku masih belum percaya. Aku akan mendesak Sampit agar mau memberikan pengakuan yang sesungguhnya. Apa maksud Gusti Putri? Kau jangan berlagak bodoh, Sampit. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya wanita yang dibawa pulang ke rumah oleh suamiku itu. Siapa dia? Namanya kalau tidak salah ya Gusti ya, namanya Rara Lamuri, Gusti Putri. Dia pacar gelap tuanmu, bukan? Dia gundek tuanmu, bukan? Bukan Gusti. Bukan kok. Dia cuma... Dasar. Kau sama saja dengan tuanmu itu. Sama-sama lelaki. Pasti kalian sudah berkomplot. Aku tidak akan bisa mempercayai keteranganmu. Lebih baik, aku akan bertanya langsung pada orangnya. Tunggu, Gusti Putri. Tunggu. Nona Rara Lamuri nampaknya sedang tidur pulas, Gusti Putri. Apa? Tidur pulas? Iya. Ini rumahku, Sampit. Ini tempat tinggalku. Kalau dia sedang tidur pulas ataupun sedang pingsan, dia harus bangun untuk menjawab pertanyaanku. Nyai Sepang bergegas meninggalkan kamar Sampit, pembantunya yang setia. Istri Wangsa Alamu yang juga bertubuh gemuk itu kelihatan bersungut-sungut. Dia tidak senang suaminya pulang membawa seorang wanita yang sekarang ditempatkan di gandok samping kiri rumahnya. Nyai Sepang sama sekali tidak puas mendengar pengakuan suaminya ataupun Sampit pembantunya. Karena itu dia ingin langsung menemui Maisin dan menanyakan segala sesuatunya. Hei, buka pintunya. Buka pintu. Ini masih sore. Ayo, buka pintunya. Enak saja. Masih sore begini sudah tidur. Memang ini rumah penginapan. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Tidak tahu malu. Perempuan jalanan tidak tahu diri.
Aku heran, Kakang Alemu itu apa sih maunya? Perempuan seperti itu dibawa pulang. Perempuan seperti itu hanya akan membuat rezeki seret. Hei, ayo buka pintunya. Kurang ajar. Apa kau tidak dengar? Apa kau tidur mati di dalam situ? Ayo, buka pintunya. Cepat. Mengapa lama sekali kau membuka pintunya? Hampir saja aku berteriak memanggil Sampit untuk mendobrak pintu ini. Maafkan saya, Nyai. Saya tertidur pula sekali. Saya sama sekali tidak mendengar Nyai mengetok-ngetok pintu. Maafkan saya, Nyai. Kau pasti seorang pemalas. Sore-sore begini sudah tidur. Pantas kau menjadi gelandangan. Dimanapun juga orang pemalas akhirnya akan menjadi gelandangan. Tapi rupanya kali ini nasibmu mujur loh. Suamiku merasa iba melihat keadaanmu dan kau dibawanya pulang ke rumah. Tapi harap kau ketahui, di rumah ini akulah yang berkuasa. Akulah yang menentukan segala-galanya, tahu? Sekalipun suamiku menghendaki kau tinggal di sini. Tapi kalau aku tidak setuju, aku bisa mengusirmu pergi. Kau sudah lama kenal dengan suamiku? Tidak, Nyai. Saya baru mengenalnya siang tadi. Kau jangan bohong ya. Kalau kau berbohong padaku, mulutmu akan kuras remas. Ayo, akui saja. Akui saja bahwa sebenarnya kau adalah gundik suamiku. Tidak, Nyai. Tidak. Saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tuan Wangsa Alemu. Terus terang saja, perempuan. Saya sudah mengatakan yang sebenarnya, Nyai. Saya tidak berani berkata tidak benar. Saya sangat menghargai sebuah lembaga perkawinan. Kalau memang kehadiran saya nantinya akan mengganggu ketentraman Nyai bersama Tuan Wangsa Alemu, saya bersedia pergi. Kau hanya ingin menunjukkan bahwa kau mempunyai pengertian pada kami. Tapi aku tidak akan percaya begitu saja. Siapa namamu? Nama saya Rara Lamuri, Nyai. Nah, sekarang dengarkan ya. Kau boleh tinggal di rumahku ini. Sampai kapan saja kau boleh tinggal di sini. Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya ialah kau harus menuruti segala perintahku. Kau tidak bisa hanya ongkang-ongkang kaki. Kau harus bekerja seperti Sampit pembantuku itu. Awas ya. Kalau kau sampai mengadu ini itu kepada suamiku, kau akan kuusir, tahu? Kau tidak perlu membangga-banggakan suamiku. Di sini aku yang berkuasa. Suamiku itu hanya mencari duit. Dan selebihnya akulah yang mengatur segala-galanya. Kau dengar apa yang baru saja aku katakan? Saya dengar, Nyai. Bagus, bagus. Sekarang kau boleh istirahat. Besok sebelum matahari terbit, kau sudah harus bangun. Di rumah ini banyak sekali yang bisa kau kerjakan. Nanti kau akan kuberitahu tugas-tugas apa saja yang harus kau kerjakan di rumah ini. Malam mengalir turun. Wajah bulan yang sudah tua merambat di atas ranting-ranting pohon. Desa Toyorungun yang letaknya kurang lebih 50 pal dari kota Singasari diliputi kesunyian. Meisin kembali merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Matanya menerawang ke daerah-daerah yang jauh. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Akhirnya aku terdampar di tempat ini. Keluarga macam apa sebenarnya yang menghuni rumah ini? Tuan Wangsa Alemu itu nampaknya cukup baik dan ramah. Tapi sepertinya Nyai Sepang tidak menginginkan kehadiranku di sini. Ya, memang sudah nasibku. Aku harus bisa menjaga diriku dan menempatkan diriku secara baik di rumah ini. Kakang Arya Kamandanu, di mana kau sekarang, Kakang? Kakang, sekarang aku baru merasakan getaran itu. Sekarang aku baru menyadari betapa sebenarnya aku membutuhkan kehadiranmu.
Tapi di mana aku harus menemuimu, Kakak? Aku orang asing di negeri ini. Di samping itu, aku juga seorang wanita. Aku tidak bisa bergerak bebas seperti burung-burung di udara. Gerakanku serba terbatas. Apakah suatu ketika kita akan bertemu lagi, Kakang Kamandanu? Aku sangat merindukan saat-saat seperti itu. Aku merindukan suaramu yang penuh pengertian, tatapan matamu yang penuh tanggung jawab, dan gerak-gerikmu yang menunjukkan sifat-sifat serba mulia. Aku mencintaimu, Kakang Arya Kamandanu. Panji! Panji! Di mana anak itu? Semakin hari anak itu semakin bengal saja. Mestinya dia sudah berada di rumah. Sudah sore begini masih juga keluyuran bermain-main. Panji! 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 Dasar anak bengal. Orang mencari ke sana kemari, malah enak-enak tidur di bawah pohon. Panji! Panji! Ayo bangun! Ayo bangun, Panji. Paman? Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak tahu bahwa daerah ini banyak mengandung bahaya? Saya ketiduran, Paman. Udaranya sejuk sekali. Anginnya semilir perlahan. Saya lalu mengantuk. Dan saya lalu ketiduran di bawah pohon ini. Kau ini memang anak nakal. Paman tadi berkata apa? Paman tadi berpesan apa padamu? Maafkan saya, Paman. Maafkan saya. Paman kan sudah berulang kali berkata padamu, jangan bermain terlalu jauh. Kau harus bekerja membantu paman. Kau tidak boleh bermalas-malasan begitu. Kau boleh saja bermain, tapi sebelum senja hari tiba, kau sudah harus berada kembali di rumah. Apa kau tidak dengar, Panji? Daerah ini adalah lereng gunung, Panji. Sewaktu-waktu kabut yang tebal bisa turun kemari. Tempat ini berbahaya sekali. Masih banyak hutan-hutan yang dihuni binatang-binatang buas. Kau harus menurut kata-kata paman. Apa kau tidak takut? Kalau sewaktu-waktu bertemu dengan seekor harimau yang kelaparan, kau bisa diterkam habis, Panji. Di sekitar tempat ini juga masih banyak babi-babi hutan yang liar dan ganas. Kau bisa diseruduk. Tapi, Paman, saya belum pernah bertemu dengan binatang-binatang seperti itu. Paling-paling, saya bertemu dengan burung-burung atau sekali waktu bertemu dengan seekor ular kecil. Apa kau ingin bertemu dengan mereka? Kau ingin diterkam harimau atau diseruduk babi hutan? Tidak, Paman. Tidak. Sudahlah, sudah. Kalau kau masih juga bandel, paman tidak mau lagi tinggal bersamamu. Terserah kau mau tinggal di mana atau pergi kemana. Paman tidak senang punya keponakan yang bandel dan malas bekerja. Paman tidak senang punya keponakan yang kerjanya hanya makan dan tidur. Maunya hidup senang melulu. Maunya hidup manja. Maunya hanya ongkang-ongkang kaki dan tidak mau bekerja. Maafkan saya, Paman. Maafkan Panji. Tegap perkasa dan berwajah tenang itu, yang tak lain adalah Arya Kamandanu, terkejut sekali. Tiba-tiba dia merasa menyesal. Selama ini dia memang sering dibuat kesal oleh tingkah laku keponakannya, Panji Ketawang. Tapi dia selalu berusaha untuk menyabarkan diri. Dia tidak pernah memarahinya. Tapi sekarang dia sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata yang barangkali terasa menyakitkan di hati bocah itu. Arya Kamandanu buru-buru menjamah kepala Panji Ketawang. Bocah itu masih menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Arya Kamandanu semakin bertambah menyesal.
Maafkan Paman Panji. Paman telah mengeluarkan kata-kata kasar padamu. Maafkan Paman ya. Paman, kalau Paman mengusir saya akan tinggal di mana? Tidak, Panji, tidak. Paman tidak pernah akan mengusirmu. Paman sangat mencintaimu, nak. Kalau Paman sampai memarahimu, bukan berarti Paman membencimu. Itu Paman lakukan juga untuk kebaikanmu sendiri. Panji, kau mau memaafkan Paman, bukan? Maafkan Paman ya. Anak kecil itu tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Arya Kamandanu segera mendekap keponakannya erat-erat. Dia memang sangat mencintai keponakannya itu. Demikian juga sebenarnya Panji Ketawang sangat mencintai pamannya. Mereka berdekapan untuk sesaat lamanya. Matahari semakin condong ke arah barat ketika kemudian Kamandanu bangkit sambil menggendong Panji Ketawang. Dan selanjutnya Arya Kamandanu mempopong keponakannya itu kembali ke gubuknya. Aduh, pegal sekali pinggang Paman Panji. Salah Paman sendiri. Kan saya tidak minta digendong, Paman. Paman sendiri yang mau menggendong Panji. Kalau tidak aku gendong, kau bisa keluyuran lagi kemana-mana. Paman, tadi saya melihat seekor kijang kecil melintas di balik semak belukar. Di sekitar tempat ini memang banyak sekali binatang-binatang liar. Bukan hanya anak kijang, tapi juga yang lain. Kemarin saya melihat seekor induk monyet bergantungan di atas pohon, Paman. Diam, Panji. Diam. Ada apa, Paman? Ada apa? Jangan keras-keras. Ada sepasang mata mengawasi kita dari jarak yang cukup jauh. Mungkin mata harimau liar, Paman. Atau mata babi hutan yang kelaparan. Bukan. Mata itu kelihatannya lebih berbahaya dari mata harimau. Nah, Panji, sebaiknya kau masuk ke dalam gubuk dulu, ya. Paman akan berusaha menangkap orang itu. Orang? Jadi, Paman melihat sepasang mata manusia, bukan sepasang mata binatang buas. Sudahlah, jangan cerewet. Cepat masuk ke dalam gubuk. Setelah Panji Ketawang berada di dalam gubuk, Arya Kamandanu buru-buru kembali berpaling ke arah rumpun semak belukar di kejauhan sana. Sekilas dia dapat melihat sebuah bayangan manusia berkelebat. Bayangan itu kemudian melompat-lompat ringan di atas rumpun-rumpun semak dan lenyap di balik gundukan bukit batu. Arya Kamandanu segera mengeluarkan aji saipi anginnya. Setelah menarik nafas panjang beberapa kali, Arya Kamandanu merasakan tubuhnya menjadi ringan seperti kapas. Dan selanjutnya, dia melompat bagaikan terbang di atas rumput-rumput liar. Dia! Tunggu! Awas, jangan lari kau! Jangan lari! Kurang ajar. Rupanya orang itu juga mempunyai aji meringankan tubuh. Dan rupanya, aji meringankan tubuh yang dimilikinya tidak berada di bawahku. Kemana dia lari? Tadi kulihat bayangannya berkelebat tak jauh dari rumpun semak belukar ini. Tapi tiba-tiba saja, dia lenyap seperti ditelan bumi. Oh, itu dia. Itu dia orangnya. Aku harus bisa menangkapnya. Aku harus bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Aku harus tahu siapa dia dan apa maksudnya datang ke tempat ini. Hei! Tunggu! Jangan lari! Rupanya bukan hanya seorang yang mengikuti tempat tinggal. Siapa mereka ini? Dan apa maksudnya mereka bertempur? Apakah mereka bermusuhan? Nampaknya dua orang itu mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Mereka mampu bertempur dengan sangat cepat. Rupanya dua-duanya sudah tua. Seorang kakek dan seorang nenek. Siapa mereka ini? Baiklah. Akan kuikuti jalannya pertempuran ini. Pokoknya aku harus tahu siapa dua orang itu dan apa maksudnya mengamat-ngamati tempat tinggalku. Kau memang bandel. Kau nenek-nenek peot tapi bandel. Lagamu masih seperti remaja. Dan kau pikir kau ini seorang pangeran yang tampan? Jika aku melihat tampangmu, kau pun tidak kalah peyotnya dibanding aku.
Tapi lagamu masih seperti seorang perjaka. Cobalah kau bercermin dengan baik. Lihatlah punggungmu yang sudah bongkok seperti udang itu. Jangan hanya pandai mengejek orang. Kau tersinggung rupanya. Tentu saja aku tersinggung. Aku masih mempunyai perasaan. Dasar sapi tua ompong. Laki-laki semuanya sama. Dimanapun juga laki-laki selalu begitu. Nenek Raga Runting. Apa? Kau jangan merendahkan derajat kaum laki-laki. Alah, kenyataannya memang begitu. Semua laki-laki berhati busuk. Tidak ada laki-laki yang pantas dihargai di dunia ini. Kecuali ayahku sendiri. Laki-laki hanya mau menangnya sendiri saja. Kambing tua peot. Kalau kau dapat menghilangkan sikapmu yang buruk itu, kalau kau tidak sering marah-marah begitu, kau masih bisa mendapatkan seorang lelaki muda yang gagah dan tampan. Aku tidak sudi menghamba pada seorang laki-laki. Aku sudah senang dan bahagia hidup seperti ini. Apa enaknya menjadi seorang istri? Sementara perut kita bunting, suami kita justru tidak ada di rumah. Laki-laki memang makhluk yang jahat. Mau menangnya sendiri. Manusia terkutuk. Laki-laki harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Ini Raga Runting. Kakek dan nenek itu terus bertempur dengan sengitnya. Sementara Arya Kamandanu mengamati mereka dari balik rumpun semak belukar. Kaki tanpa rawang dan Nini Raga Runting masih terus bertarung dengan sengitnya. Sementara itu, Arya Kamandanu mengintip dari balik rumpun belukar. Sekalipun dua-duanya sudah tua, tapi nampaknya mereka masih mampu bertempur dengan lincah dan gesit. Arya Kamandanu segera tahu bahwa dua orang tua itu bukanlah manusia sembarangan. Mereka tentulah dua orang pendekar yang tangguh dan pilih tanding. Ayolah sapi ompong, terimalah seranganku ini. Iya, ayo, teruskan seranganmu. Kambing peot. Tunggu. Sapi ompong, mengapa kau berhenti? Apa tiba-tiba sakit pinggangmu kambuh lagi? Ya, sedikit kambuh. Tapi bukan berarti kau sudah memenangkan pertarungan ini, kambing peot. Alah, sapi ompong, kalau kau masih juga belum mau menyerah, aku akan terus menyerangmu, mengubermu, memburumu sampai kau roboh ke tanah. Nini Raga Runting tidak akan pernah puas sebelum bisa menggundulir rambut kaki tanpa rawang. Kau akan mengunduli kepalaku, iya? Jangan. Ya, kalau kepalaku gundul tentunya aku tidak menarik lagi. Dan kalau aku tidak menarik, kau tentu tidak akan jatuh cinta padaku lagi. Jatuh cinta? Aku jatuh cinta pada sapi ompong seperti kau ini? Dunia ini belum kiamat. Matahari masih terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Kau jangan mimpi kaki tanpa rawang. Bercerminlah dengan baik. Berkacalah dengan baik. Rugi kalau aku sampai jatuh cinta padamu. Nenek Raga Runting, kau jangan mendustai hatimu sendiri. Aku sudah tahu sejak lama bahwa sebenarnya kau mencintai aku. Tidak tahu malu. Apa yang kuharapkan dari sapi ompong seperti kau ini? Kau itulah sebenarnya yang mencintai aku. Kau mengejar-ngejar aku. Kau memburu aku ke sana kemari. Dan kau kecewa karena ternyata aku tidak sudi melayani cintamu itu. Kaulah yang mengejar-ngejar aku. Kaulah yang memburu aku. Dan kau kecewa karena aku tidak sudi melayani uluran cinta kasihmu. Ngaco saja. Kaulah sebenarnya yang mencintai aku. Kau yang mencintai aku. Kau. Sudah cukup. Lelucon yang tidak lucu. Sudah. Tak ada perlunya meneruskan omong kosong ini. Lebih baik kita lanjutkan pertempuran kita. Ini dia. Lihat apa yang sekarang ku genggam dengan tanganku ini.
Wah. Agaknya selendang kuningmu yang butut itu masih kau pelihara dengan baik, Nini Raga Runting. Selendangku inilah yang akan melecut-lecut kulitmu hingga terkelupas. Hah? Nah, bersiaplah sapi ompong. Bagus. Bagus sekali. Waduh. Seranganmu sungguh dahsyat, kambing peot. Untung aku bisa sedikit berkelit. Kalau kau tidak segera menghindar, barangkali tulang lehermu sudah remuk. Aduh, remuk. Wah, kalau tulang leherku remuk, kaulah yang akan rugi. Sebab kau akan kehilangan aku. Kau akan kesepian. Kau akan menangis meraung-raung karena kesepian. Dasar sapi ompong tidak tahu diri. Waduh, Aduh, kau ini rupanya bersungguh-sungguh, Nini Raga Runting. Hampir saja ujung selendang kuningmu menampar wajahku. Kau pikir aku ini apa? Kau kira aku ini main-main? Jangan harap sekarang ini kau bisa meloloskan diri dari gempuran jurus-jurusku, sapi ompong. Kalau kau tidak bersungguh-sungguh, kau meremehkan aku, kau pasti akan roboh terkena sabetan selendang kuningku ini. Wah, kalau begini, aku memang harus bersungguh-sungguh. Tapi, tunggu. Permainan kita selanjutnya harus adil ya, Nini Raga Runting. Kau seorang laki-laki kaki tanpa rawang. Kau seorang bandot. Kau tidak punya hak untuk bicara tentang keadilan. Hah? Mana ada laki-laki berbuat adil? Di sepanjang usia aku belum pernah kulihat tindakan seorang laki-laki yang mencerminkan keadilan. Justru mereka selalu berbuat tidak adil, sewenang-wenang terhadap kaumku, kaum wanita. Laki-laki hanya mau menangnya saja, mau enaknya saja, dan perempuan selalu dijadikan sasaran untuk memperoleh kepuasan. Kau jangan hanya mencari buruknya saja, Nini Raga Runting. Tidak semua laki-laki seperti yang kau katakan itu tadi. Dan tidak semua perempuan mulia hatinya. Banyak itu kusaksikan wanita yang berhati culas, licik dan kejam terhadap kaum laki-laki. Nah, dari kata-katamu itu tadi sudah jelas membuktikan bahwa laki-laki hanya ingin menangnya sendiri saja. Laki-laki tidak mau disalahkan. Padahal sebenarnya mereka itu biang keladi penderitaan yang dialami kaum wanita. Kaum wanita hanya disuruh menurut, disuruh begini dan begitu, diperintah ini dan itu, disuruh setia, disuruh taat. Tapi justru kesetiaan dan ketaatannya disalahgunakan. Laki-laki memang makhluk buas, dan makhluk seperti itu hanya pantas untuk dihajar sampai babak belur. Tunggu dulu. Kalau kau ingin permainan ini diteruskan, kau harus mau berbuat adil padaku, Nini Raga Runting. Ya, kau sudah mengeluarkan senjata andalanmu. Masa aku harus melawan dengan tangan kosong? Aku pun harus bersenjata juga. Ya, nah lihat. Ya. Jadi kau masih juga menyimpan ikat kepalamu yang buruk itu, sapi ompong? Kau kira benda itu sudah kau jual ke pasar Noah? Kiranya masih kau pelihara juga. Aduh. Kau jangan menghina senjataku ini, kambing peot. Dan lagi, ikat kepalaku ini rasanya masih cukup bagus. Mengapa harus kujual ke pasar Noah? Kau ingin buktinya? Ya. Sudah agak lama kau tidak memperlihatkan ikat kepalamu yang sudah usang itu. Mana coba? Mana? Aku ingin tahu buktinya. Awas tuh. Awas. Kembali kakek dan nenek itu bertarung. Nini Raga Runting memainkan senjatanya yang aneh.
yang bentuknya menyerupai sebuah selendang berwarna kuning dan panjangnya kurang lebih 10 depa. Suatu saat, selendang ajaib itu nampak berkelok-kelok di udara bagaikan seekor ular naga. Ujungnya menyambar ke sana kemari. Dan setiap kali Nini Raga Runting menjejakkan kaki sambil mengepaskan selendang kuningnya, maka terdengarlah letusan nyaring yang disertai percikan api. Sementara itu kaki tanpa ruang berusaha membendung serangan lawannya dengan ikat kepalanya yang berwarna hitam legam. Ikat kepala itu bernama ikat kepala geledek. Maka demikianlah, ikat kepala geledek terus bertarung melawan kibasan-kibasan selendang kuning. Tingkat kepandaian dua orang tua itu cukup seimbang. Aku tidak bisa meramalkan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Tapi aku masih penasaran, mengapa mereka harus bertarung? Kelihatannya mereka sudah saling mengenal cukup lama. Tapi mengapa harus bertarung? Apakah mereka benar-benar bermusuhan? Ataukah hanya sekedar bermain sandiwara? Tapi apa maksudnya? Siapapun adanya mereka berdua, aku tetap mencurigai kehadiran mereka. Hei! Jangan lari kau Sapi Ompong! Jangan lari! Kurang ajar! Kau memang pengecut! Kau laki-laki pengecut! Awas! Sampai seluruh dunia ini terbalik, aku akan mengejarmu! Hei! Aneh sekali perilaku dua orang tua itu. Mereka saling bertempur. Mereka saling menuduh dan memaki. Mereka saling membenci. Dan kelihatannya sudah sejak lama bermusuhan. Tapi mendadak salah seorang di antaranya menyudahi pertarungan dan kabur. Dan nenek yang bernama Nini Raga Runting itu kemudian menyusulnya. Apa maksudnya? Sepertinya aku tidak akan mampu menguraikan teka-teki yang dibawa dua orang tua aneh itu. Panji? Panji? Ada apa, Panji? Mengapa kau menangis? Saya takut, Paman. Saya takut. Mengapa takut? Kau tidak usah takut. Bukankah kau berada di dalam rumah? Apa yang kau takutkan? Paman, lama sekali perginya. Saya takut, Paman. Saya takut sendirian berada di dalam gubuk ini. Sudahlah, sudah. Kau tidak usah takut, ya? Kau seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki harus belajar berani. Jangan menjadi anak cengeng. Jangan menjadi anak manja. Kalau kau tidak belajar berani dari sekarang, nanti kau akan menjadi pemuda pengecut. Dan pemuda pengecut bukanlah seorang laki-laki sejati. Paman kemana saja? Kok lama sekali baru kembali? Dengar, Panji. Agaknya gubuk kita ini sudah diketahui orang lain. Paman tidak tahu siapa mereka itu. Tapi mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Kau tidak boleh bermain-main terlalu jauh. Kau dengar kata-kata Paman? Iya, Paman. Saya dengar. Saya akan menuruti kata-kata Paman. Bagus. Nah, tentunya kau sudah lapar, bukan? Marilah kita makan malam bersama. Hei, Panji? Panji? Iya, Paman. Ada apa, Paman? Kau sedang memikirkan apa? Entahlah, Paman. Hati saya seringkali sedih. Saya ingat Bapak. Saya ingat Ibu. Saya ingin sekali bertemu dengan mereka. Saya rindu sekali dengan Bapak dan Ibu. Di mana mereka, Paman?
Di manakah Bapak dan Ibu? Apakah saya masih bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu saya, Paman? Arya Kamandanu tersentak. Dia sama sekali tidak menduga diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu oleh keponakannya. Untuk sesaat lamanya dia tidak bisa menjawab. Mendadak hatinya menjadi ikut bersedih. Kemudian pelan-pelan telapak tangan kanannya bergerak dan mengusap-usap kepala bocah di depannya. Panji, kau tidak perlu memikirkan hal itu lagi. Ada hal-hal yang tidak bisa kau mengerti, sekalipun Paman ceritakan kepadamu. Panji, di dalam hidup ini, banyak hal-hal yang tidak kita senangi, tapi justru harus kita alami. Kadangkala kenyataan itu pahit sekali rasanya, tapi itu harus kita telan juga. Semua orang mengalami begitu. Bukan hanya kau. Suatu saat nanti kau pasti akan mengerti. Sekarang ini, lebih baik kau pusatkan perhatianmu pada hal-hal yang lebih berguna untuk masa depanmu nanti. Kau harus rajin bekerja, rajin belajar ulah kanuragan, dan jangan sekali-sekali bermalas-malasan. Panji, kau sayang sama Paman Kamandanu, bukan? Iya, Paman. Saya sayang sama Paman. Nah, kalau sayang pada Paman, jangan lagi bertanya soal itu. Kau harus percaya pada Paman dan menuruti segala kata-kata Paman. Kau mau berjanji? Iya, Paman. Saya mau berjanji. Akhirnya Arya Kamandanu merasa lega karena bisa membujuk Panji Ketawang. Bocah itu sekarang sudah tidur lelap di atas pembaringannya. Arya Kamandanu mencium keningnya dengan penuh kasih sayang, kemudian menyelimuti tubuhnya dengan sepotong kain yang sudah usang. Setelah itu, dia melangkah ke arah serambi gubuk dan duduk memandang suasana di sekitarnya. Malam semakin larut. Bulan pucat mengambang di langit yang jauh. Mendadak Arya Kamandanu merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Kasihan wanita malang itu. Hei, apa yang kau lakukan di situ? Saya sedang membersihkan ruangan ini, Nyai. Ruangan ini sepertinya sudah kotor sekali. Apa? Enak saja. Kau jangan bekerja semau-maumu sendiri, tahu? Kau harus bekerja sesuai dengan peraturan di rumah ini. Kau harus bekerja sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Maaf, Nyai. Saya belum tahu peraturan di rumah ini. Maafkan saya, Nyai. Dengar. Kau harus bangun sebelum matahari terbit. Setelah itu, yang pertama kali kau kerjakan adalah mencuci pakaian. Kemudian, pakaian itu harus kau jemur di belakang rumah. Setelah itu, kau harus memberi makanan semua ternak yang ada di halaman samping. Nanti, Sampit akan mengajarimu bagaimana mencampur makanan ternak. Iya. Dan setelah itu, kau harus membantu menjemur palawija di halaman depan. Cepat, letakkan sapu itu. Dan bekerjalah sesuai dengan perintahku. Iya, Nyai. Aku tidak lama, Nyai. Paling banter setengah hari aku sudah akan berada di rumah lagi. Aku hanya akan menagih hutang beberapa orang langganan. Setelah itu, aku akan mampir di pasar sebentar. Oh ya, Sampit akan kuajak. Kulihat tetangga itu mundar-mandir saja sejak pagi tadi, Kang. Siapa, Nyi? Tetangga kita itu loh, orang yang rumahnya di ujung jalan itu, yang mengaku paling kaya di desa ini. Saingan dagangmu itu, toh, Kang. Biarkan saja dia, Nyi. Jaran Lalian itu orangnya licik, cara dagangnya busuk. Biarkan saja dia. Pokoknya kita tidak bakalan kalah bersaing dengan dia. Lihat saja nanti. Nah, aku berangkat dulu. Pagi itu wajah Wangsa Alemu kelihatan cerah.
secerah langit yang tidak sedikit pun mengandung awan. Laki-laki bertubuh pendek gemuk itu menuntun kuda coklat berbintik-bintik putih menuju ke pintu halaman. Sampit mengikuti di belakangnya dengan seekor kuda berwarna hitam. Nampak Nyai Sepang buru-buru menghampiri suaminya yang sudah naik ke atas punggung kuda. Kau tidak membawa bekal untuk di jalan, Kakang? Tidak, Nyai. Aku tidak lama kok. Aku hanya akan menagih hutang beberapa orang langganan. Setelah itu pulangnya aku akan mampir ke pasar sebentar. Barangkali sebelum tengah hari nanti aku sudah akan di rumah lagi. Ada apa, Nyai? Kok nampaknya wajahmu tidak begitu menggembirakan? Tidak, Kang. Aku hanya kesal. Tetangga kita itu kelihatannya semakin sombong saja. Kabarnya dia baru saja membeli 5 ekor kuda yang bagus-bagus. Pagi tadi, sudah berapa kali dia melewati depan rumah kita ini? Siapa yang kau maksudkan itu? Ya, siapa lagi kalau bukan tetangga kita yang rumahnya di ujung jalan itu, kan? Oh, mungkin maksudnya Ki Jaralalean, Tuan. Oh, memang kabarnya dia membeli 5 ekor kuda yang bagus-bagus. Kalau dia mundar-mandir berkuda melewati depan rumah Tuan Wangsa Alemu, barangkali saja maksudnya ya hanya sekedar ingin pamer saja, Tuan. Ya, biar saja dia itu. Jaralalean itu orangnya licik. Cara dagangnya busuk. Biarkan saja dia. Dibiarkan saja bagaimana, Kang? Apa hatimu tidak panas? Belum lama ini, dia membangun sebuah pendopo yang sangat luas. Kemudian, dia membuat pesta besar-besaran, memotong kerbau sampai 10 ekor. Semua orang diundang. Orang kota juga banyak yang diundang. Bahkan pejabat-pejabat kota Singasari banyak yang hadir. Iya. Hanya kita yang tidak diundang, Kang. Apa kau tidak malu? Tidak tersinggung? Jaralalean semakin sombong saja. Sepertinya, dia mampu membeli seluruh bumi di Kediri ini. Aku semakin sebel kalau melihat tampangnya yang sombong seperti burung merak itu. Sudahlah, Nyai, sudah. Yang penting dia tidak mengganggu kita. Tidak mengganggu usaha dagang kita. Yang penting dia tidak merugikan kita. Kalau hanya menuruti panas-panasan begitu, wah, kita bisa kerepotan sendiri, Nyai. Sudahlah, jangan hiraukan orang itu. Sambit, ayo kita berangkat sekarang. Ya, Tuan. Aku pergi dulu, Nyai. Kok malah tidur? Apa pekerjaanmu sudah selesai semuanya? Maaf, Nyai. Maaf. Saya belum bisa menyelesaikan pekerjaan saya, Nyai. Brengsek. Belum apa-apa sudah malas. Kalau kau mau tinggal di rumah ini, kau harus rajin bekerja. Kalau mau bermalas-malasan, jangan tinggal di sini. Baru saja tadi aku berkata apa padamu? Begitu bangun pagi-pagi, kau harus langsung mencuci pakaian yang kotor. Setelah itu, memberi makanan ternak. Di samping rumah ini ada banyak macam ternak piaraan. Mereka semuanya harus diberi makan 2 kali setiap hari. Dan kaulah yang harus memberinya makan. Setelah itu, kau harus membantu menjemur palawija di halaman depan. Hei, kau dengar apa tidak sih? Iya, saya dengar, Nyai. Kau mau menuruti perintahku apa tidak? Saya mau. Hanya sekarang ini, tiba-tiba perut saya menjadi mulas. Rasanya badan saya agak kurang sehat, Nyai. Alasan? Kau kira aku akan percaya begitu saja mendengar keteranganmu? Mulas. Kau bukan mulas. Kau bunting. Kakang Wangsa Alemu itu memang macam-macam saja. Orang bunting dibawa pulang ke rumah. Sekarang malah menjadikan kita semuanya susah. Kalau mau cari pembantu, ya cari saja orang yang sehat. Tidak percuma kita memberinya makan. Dia harus bisa bekerja di sini. Dan bukan hanya tiduran. Sudahlah, Nyai. Sudahlah. Baiklah. Saya akan melakukan apa yang menjadi tugas saya di rumah ini. Sudahlah, Nyai. Memang saya yang salah. Maafkan saya, Nyai. Maafkan saya. Sudah. Tidak usah minta maaf segala. Yang penting kau bisa bekerja dan mau bekerja. Coba, aku mau lihat apakah kau orang yang bisa bekerja ataukah seorang gelandangan yang hanya bisa bermalas-malasan. Coba, aku mau tahu buktinya. Wah, kita muncul hari ini, Sampit. Iya, Tuan. Belum sampai tengah hari kita sudah kembali.
semua langganan membayar hutangnya dengan baik. Benar, Tuan. Hamba juga heran loh. Sepertinya mereka gampang sekali mengeluarkan duit dari koceknya. Iya. Tidak biasanya mereka begitu kan, Tuan? Biasanya 2 atau 3 kali ditagih baru mereka mau membayar. Kok sekarang lain ya, Tuan? Nah, kau kan tahu sendiri, Rakita Lutung itu orangnya seperti apa. Iya. Dia kalau punya hutang paling sulit untuk membayar. Tapi tadi buktinya, begitu kita datangin dia, langsung tertawa-tawa dan tidak segan-segan lagi mengeluarkan koceknya. Ki Bagawarsa juga begitu. Biasanya dia mengajak bertengkar dulu sebelum membayar hutangnya. Bahkan tidak jarang dia menyewa centeng untuk mengusir orang yang menagih hutang. Tapi apa yang dilakukannya ketika kita berkunjung ke rumahnya tadi? Dia langsung menyuruh kita masuk. Kita malah diberi hidangan yang lezat. Kita makan sambil minum, dan akhirnya dia pun segera mengeluarkan koceknya untuk melunasi hutang-hutangnya. Iya, memang hari ini kita mujur sekali, Sambit. Coba Sambit, aku mau tanya padamu. Tanya apa, Tuan? Ya, kau tahu tidak apa yang membuat kita mujur hari ini? Apa ya? Iya, apa? Wah, hamba tidak tahu, Tuan. Menurut pendapat hamba, ya karena memang Tuan ya sedang mujur saja. Bukan begitu, Sambit. Kalau aku mujur sekarang ini, bukan tidak ada sebabnya. Kau boleh percaya, boleh juga tidak. Aku mujur sekarang ini karena perempuan yang bernama Rara Lamuri itu. Loh, apa hubungannya, Tuan? Ya, jelas ada hubungannya, Sambit. Tapi sudahlah, kau tidak perlu tahu. Nah, lihat, Sambit. Aku tadi mampir ke pasar untuk membeli sebuah kain cita. Kain ini nanti akan kuberikan kepada Rara Lamuri sebagai hadiah. Bagaimana pendapatmu tentang kain cita ini? Bagus atau tidak? Bagus ya? Bagus sekali, Tuan. Kain cita itu halus sekali. Gambarnya juga indah. Ada gambar bunga-bungaan, ada gambar burung-burung. Wah, tentu harganya mahal ya, Tuan ya? Wah, itu sudah pasti. Barang yang bagus harganya tentu mahal. Tapi apa artinya kain cita seperti ini kalau dibandingkan dengan keuntungan yang bakal ku peroleh nanti? Tapi Tuan, apakah nanti ya? Gusti Putri tidak merasa iri? Sebab hamba lihat selama ini Gusti Putri pun tidak pernah mengenakan kain cita sebagus itu, Tuan. Jangan-jangan nanti Gusti Putri malah salah paham dan marah-marah. Iya, dia harus tahu mengapa saya lakukan ini. Kalau tidak kuberi penjelasan, tentu saja dia akan salah paham. Nah, sudahlah Sambit. Ayo, kita teruskan perjalanan. Ayo. Nah, lihat nih. Bagaimana pendapatmu? Apakah kain cita ini cukup bagus? Bagus sekali, Kang. Berapa ini harganya? Iya, harganya ya 55 kepeng. Memang bagus kain cita ini, Kang. Tentu. Waduh, buatannya sangat halus. Wah, gambar-gambarnya juga indah. Iya. Warnanya juga serasi. Buat siapa kain cita ini, Kang? Dengar ya, buat Rara Larvi. Apa? Buat perempuan gelandangan itu? Kau jangan main-main, Kang. Kau jangan membuat gara-gara denganku. Iya. Tunggu dulu, Nyai. Tidak. Aku tidak butuh kutukanmu. Aku tidak butuh. Nyai. Aku tidak terima, Kang. Tidak terima. Nyai, jangan teriak-teriak, Nyi. Malu kalau kedengaran orang. Biar saja orang-orang tahu. Kita tidak perlu malu. Buat apa malu, Kang? Repot nih. Pokoknya aku tidak terima. Kau sudah menghinaku, Kakang. Sabar, Nyi. Istrimu sendiri. Kau sudah menyakiti hatiku. Nyai. Sakit sekali. Sakit sekali rasa hatiku ini. Sabar, Nyi, sabar. Aduh, aku belum. Aku kan belum menerangkan segala sesuatunya. Sabar, Nyi, sabar. Sabar apa? Bagaimana aku bisa sabar? Bagaimana hatiku tidak panas? Selama ini aku sendiri sebagai istrimu belum pernah kau berikan kain cita sebagus ini. Selama ini aku hanya mengenakan kain cita yang biasa-biasa saja.
Dan sekarang kau memberikan kain cita sebagus ini dengan harga 50 kepeng untuk perempuan itu. Kau tidak ngerti. Bagaimana aku bisa sabar, Kang? Aku ini manusia biasa, tahu? Iya, tunggu. Aku bisa saja bersabar, tapi kau jangan keterlaluan begitu. Tunggu dulu, Nyi. Tenang dulu. Aduh. Kamu, apakah kain cita itu, Nyi? Saya robek-robek. Aduh, jangan, Nyi, jangan. Kain itu harganya mahal. Jangan dirobek. Aduh, bagaimana kok ini, Nyi? Daripada hatiku yang dirobek-robek, lebih baik kain sial inilah yang akan kukoyak-koyak. Jangan, Nyi, jangan. Sabar dulu, Nyi. Tenang dulu. Jangan marah-marah ya, Nyi, ya. Nanti aku jelaskan mengapa kain cita yang bagus ini harus kuberikan kepada Rara Lamuri. Nah, sekarang sebaiknya kau minum dulu ya. Kau minum dulu supaya hatimu kembali tenang. Supaya hatimu kembali menjadi dingin. Nah, minumlah, Nyi. Ayo, minum. Tidak. Aku tidak mau sudi minum. Minum saja sendiri. Baiklah. Kalau kau tidak mau minum, biarkanlah aku yang minum. Sekarang dengarkan, Nyi. Kau mau memujuk aku supaya tidak marah, Kakang? Ya. Tidak. Ini bukan bujukan. Ini juga bukan rayuan gombal. Apa yang akan kukatakan ini merupakan alasan yang sangat kuat mengapa aku sampai bermaksud memberikan hadiah kepada Rara Lamuri. Ini erat hubungannya dengan usahaku sebagai seorang pedagang palawija. Begitu, Nyi. Lalu, sebagai seorang pedagang, tentunya aku ingin supaya usahaku bisa semakin berkembang dan maju dengan pesat. Nah, sekarang inilah kesempatan itu telah datang, Nyi. Kesempatan? Iya. Kesempatan apa, Kang? Iya, dengar sekarang, Nyi. Kalau aku mau menolong Rara Lamuri itu bukan tidak ada sebabnya, Nyi. Aku menampung dia di rumah kita ini karena mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Aku ingin usaha daganganku maju dengan pesat. Dan aku ingat, kakek buyutku pernah berkata begini kepadaku. Hei wangsa alemmu, kalau kau ingin berhasil berdagang palawija, carilah seorang perempuan yang sedang hamil yang kebetulan sangat membutuhkan pertolongan. Tolonglah perempuan itu, tampunglah di rumahmu, dan perlakukanlah dia sebaik-baiknya sampai suatu saat nanti bayinya lahir. Nah, begitu, Nyi. Itulah alasanku mengapa Rara Lamuri ku bawa pulang ke rumah kita ini. Bagaimana? Kau bisa menerima sekarang? Rasanya kepercayaan seperti itu aneh, Kang. Loh, baru sekarang aku mendengarnya. Iya, memang. Yang namanya kepercayaan itu memang sifatnya aneh. Kadangkala sama sekali tidak masuk di akal. Tapi banyak buktinya. Kakek Wareng, kakek Canggah, buyut, kakek, dan bahkan bapakku semuanya menjadi pedagang palawija yang berhasilnya. Dan tentu saja sekarang ini aku ingin mengikuti langkah-langkah mereka, para pendahuluku itu. Kang, tapi kau tidak mempunyai maksud-maksud tertentu yang lain, kan? Maksud apa, Nyi? Tidak ada. Tidak ada itu maksud-maksud lain. Tujuanku pokoknya hanya satu saja. Usahaku berdagang palawija berhasil. Itu saja. Dagangan mudah dicari, dikumpulkan, dan kemudian dibawa ke pasar, didagangkan, dan akhirnya laris terjual habis. Itu saja yang menjadi tujuanku. Oh ya, Kang. Kalau memang usaha dagangmu nanti berhasil, tentu Ki Jaralalian akan merasa iri ya, Kang, ya? Biar saja dia iri. Biar saja dia gigit jari. Kalau nanti dia membeli 5 ekor kuda, kita akan membeli 20 ekor kuda yang bagus-bagus. Nah, kita juga akan membangun pendapa yang luas 3 kali lipat pendapa milik Ki Jaralalian itu. Dan kita juga akan membuat pesta besar-besaran. Kita akan memotong 30 ekor kerbau, 200 ekor bebek, dan 500 ekor ayam. Dan, lupa ya, kita jangan memotong berpuluh-puluh ekor kambing yang gemuk-gemuk. Semua orang akan kita undang. Semua langgananku akan kita undang. Kecuali keluarga Ki Jaralalian. Nah, bagaimana, Nyi? Kau sekarang sudah bisa menerima, bukan? Kau tidak panas lagi, kan? Tidak, Kang. Aku tidak marah lagi kok.
tidak panas lagi. Kalau memang, ya, semua ini kau maksudkan untuk menambah harta kekayaan kita, aku setuju, Kang. Aku setuju. Nah, Rara Lamuri, coba lihat. Bukankah kain cita ini bagus sekali? Iya, benar Tuan. Nampaknya kain cita ini halus buatannya. Iya, kau boleh mengambil kain cita ini untukmu. Tidak Tuan, jangan. Ayo, terimalah. Ambillah. Tidak apa-apa. Ini hadiah untukmu. Tidak Tuan, tidak. Saya tidak bisa menerima pemberian Tuan. Saya tidak bisa. Terima kasih Tuan. Jangan begitu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Ayo, terimalah. Jangan takut. Istriku tidak apa-apa kok. Dia sudah tahu semuanya. Kalau kau tidak mau menerima pemberianku ini, aku yang akan kecewa sekali. Tuan Wangsa Alemu, saya sudah merasa sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuan telah menampung saya di rumah Tuan. Tapi, maafkan saya tidak bisa menerima pemberian Tuan. Bukan karena saya tidak menghargai Tuan. Sama sekali bukan. Coba, lihat dulu kain cita ini. Bukankah gambarnya bagus sekali? Kau pasti akan nampak lebih cerah kalau mengenakan kain cita sebagus ini. Warna kulitmu cocok sekali dengan warna kain cita ini. Coba, lihat dulu. Maaf Tuan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Pada saat sekarang ini, bagi saya bukanlah saat untuk bersenang-senang. Saya sedang mengalami kesusahan yang amat sangat, Tuan. Pikiran saya sedang kacau. Hati saya sedang gelisah. Sepertinya saat ini bukanlah saat yang tepat bagi saya untuk berpakaian bagus. Sekali lagi, mohon maaf, Tuan. Oh, jadi kau sengaja menolak maksud-maksud baikku. Kalau begitu, kok bersikap tidak bersahabat denganku. Aku tidak mempunyai maksud-maksud yang lain dengan pemberianku ini. Aku juga sudah minta izin pada istriku. Jadi, kau tidak perlu takut untuk menerimanya. Kami berdua, aku dan istriku, sudah bersepakat untuk menolongmu. Kami merasa iba melihat nasibmu. Kami ingin supaya kau bisa melupakan kesedihanmu dan sedikit mengalami kegembiraan. Tapi, kalau kau tetap tidak mau menerimanya, aku pun juga tidak bisa memaksa. Aku sudah berusaha membujuknya, Nyi. Tapi dia tetap menolak. Dia tetap berkeras menolak pemberianku. Aneh juga. Dia tidak mau menerima kain cita sebagus ini. Aneh juga perempuan itu kan? Memang aneh. Tapi mungkin dia merasa tidak enak saja. Kalau mungkin kau yang memberikannya, mungkin dia mau menerimanya, Nyi. Baiklah, Kang. Biar aku yang akan membujuknya nanti. Yeah. Kalau dia masih tidak mau juga, ya, lebih baik kain ini untuk aku saja. Kalau memang begitu, ya terserah, Nyi. Yang penting kita harus memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Yang penting, dia harus kerasan tinggal di rumah kita ini sampai nanti bayinya lahir. Pokoknya, kita harus berusaha agar dia jangan sampai pergi dari rumah kita ini. Tuan, ada apa Sambit? Kurang ajar. Kalau ada orang sedang sibuk ngobrol di dalam kamar, jangan langsung masuk, goblok. Itu namanya kurang sopan, tahu? Maaf, Gusti Putri. Maaf, Tuan. Hamba hanya ingin menyampaikan kabar penting. Tadi baru saja hamba bertemu dengan Ki Jaralalayan di tengah jalan. Katanya Ki Jaralalayan mengundang Tuan Wangsa Alemu datang ke rumahnya. Apa? Si kunyit jelek itu mengundang aku? Benar, Tuan. Ki Jaralalayan adalah juga seorang pedagang palawija. Sebagai sesama pedagang palawija, Ki Jaralalayan dan Wangsa Alemu bersaing dengan ketat. Mereka berebut dagangan di desa-desa, dan mereka berebut pembeli di pasar Singasari. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.